Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak 11 MIPA yang lagi dalam jaringan di rumah masing-masing. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun ini masih pada masa pandemi. Untuk video pelajaran Bu Eni kali ini, Bu Eni akan menyampaikan mengenai rumus trigonometri berikutnya, yaitu sudut rangkap. Nah, di situ bisa kalian simak ada sebanyak 5 sudut rangkap, sin 2 rangkap 2 di sini, cos juga rangkap 2 dan tan juga rangkap 2. Nah, perhatikan sin 2 alfa. Sin bersudut 2 alfa ini menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Kalau dibaca secara lengkap menjadi sin bersudut 2 alfa sama dengan 2 dikali sin 1 alfa dikali cos 1 alfa. Jadi rangkap 2 setelah dijabarkan menjadi rangkap 1 alias tunggal. Untuk cos 2 alfa dia mempunyai 3 rumus yang berbeda, tapi maknanya sama ya kalau dalam mengerjakan soal nantinya. Cos bersudut 2 alfa yang pertama, rumusnya adalah cos kuadrat 1 alfa dikurangi sin kuadrat 1 alfa. Jadi rangkap 2 menjadi 1, menjadi tunggal. Untuk cos 2 alfa rumus berikutnya yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat 1 alfa dikurangi 1. Untuk rumus berikutnya yang terakhir untuk cos 2 alfa yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat 1 alfa. Untuk tangan 2 alfa hanya punya satu rumusnya, yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan 1 alfa dikurangi 1 dikurangi tan kuadrat 1 alfa. Nah, rumus ini kalian perhatikan baik-baik, dihafalkan nanti supaya bisa dan lancar dalam mengerjakan tugas. Nah, untuk pengembangannya gimana kalau rangkapnya 4? Nah, Bu ini bacakan ini sin 4 alfa misalkan. Berarti sudut di dalamnya menjadi 2 alfa. Karena kita mengacu kepada rumus sin 2 alfa. Bu ini ulang, sin 4 alfa menjadi 2 sin 2 alfa dikali cos 2 alfa. Demikian juga kalau sin 8 alfa, maka kalau sin 8 alfa bunyinya 2 sin 4 alfa dikali cos 4 alfa. Kita beranjak ke cos sekarang. Gimana kalau cos 8 alfa? Nah, kalau cos 8 alfa kalau kita mengacu kepada rumus pertama, bunyinya menjadi cos 8 alfa sama dengan cos kuadrat 4 alfa dikurangi sin kuadrat 4 alfa. Begitu. Kalau kita menggunakan rumus kedua, maka cos 8 alfa sama dengan 2 cos kuadrat 4 alfa dikurangi 1. Jadi intinya anak-anak yang berubah hanya sudutnya saja. Sedangkan yang bukan sudut ini tidak berubah alias tetap. Nah, sekarang ke contoh soal. Perhatikan di sini ada satu contoh soal dan ada 2 pertanyaan. Sin alfa sama dengan 3/5. Alfanya adalah sudut lancip. Kamu disuruh menghitung nilai dari sin 2 alfa dan cos 2 alfa. Nah, disimak langkah-langkahnya supaya nanti mengerjakan soal tidak mengalami kesulitan. Yang pertama adalah kamu membuat segitiga siku-siku ya. Dilengkapi dengan yang diketahui di sini bahwasannya di sini alfa adalah sudut lancip. Nah, pada segitiga siku-siku letakkan alfa di salah satu yang lancip. Boleh di sisi yang sebelah kanan bawah ini lancip, boleh di atas. Oke, ini Bu Eni tuliskan di sisi sebelah kanan untuk alfanya. Nah, untuk sin, nah ini ilmu lama ya. Sin itu adalah tipsnya demi, depannya alfa sama miring. Depannya alfa berarti kamu isi dengan angka 3, yang miringnya otomatis kamu isi dengan 5. Nah, ada salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang tidur. Nah, sisi yang tidur ini kita harus mencarinya dengan teorema Pythagoras.
Masih ingat bukan teorema Pitagoras? Caranya akar yang lebih besar dulu taruh depan, dengan 3 sama 5 ini yang lebih besar kan 5, otomatis 5 di depan. 5 dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan, hasilnya adalah akar 16. Akar 16 nilainya adalah 4. Jadi otomatis yang tidur ini adalah sisi sampingnya alfa, nilainya adalah 4. Nah, jadi bisa disimpulkan anak-anak bahwasannya cos alfa ini kan sami ya. Sami. Berarti sampingnya alfa itu 4, miringnya 5. Untuk tan alfa, tipsnya dulu kan desa. Depannya alfa dan sampingnya alfa. Depannya alfa adalah 3, sampingnya alfa adalah 4. Oke, kalau sudah lengkap nilai sin alfanya, cos alfanya, dan tan alfanya, kemudian kita akan mencari yang ditanyakan. Nah, kalau sudah lengkap sin alfanya yaitu 3/5, cos alfanya 4/5, dan tangan alfanya berapa tadi? 3/4, maka kita akan menghitung sin alfa, yaitu dengan rumus 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. 2 dikali sin alfanya 3/5 diletakkan di bawahnya, dan cos alfanya 4/5 juga diletakkan di bawahnya. Sekarang kita hitung perkaliannya. 2 dikali 3 6, 6 dikali 4 24, di bawahnya adalah 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi sin 2 alfa nilainya 24/25. Nah, kemudian kita menuju ke cos 2 alfa. Cos 2 alfa kita menggunakan rumus pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Cos alfanya adalah 4/5, kemudian di luarnya kita kuadratkan sesuai dengan rumus. Sin alfanya adalah 3/5, kemudian kita kuadratkan di luar. Nah, hasil kuadratnya masing-masing 16/25 dan 9/25. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung dikurangi, hasilnya adalah 7/25. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya nilai cos 2 alfa adalah 7/25. Berikutnya anak-anak, kalau seandainya ditanyakan tan 2 alfa, berapa nilainya? Nah, simak. Karena ada pecahan di sini, maka perhitungannya agak sedikit rumit ya. Tan 2 alfa, rumusnya ditulis kembali bahwasanya tan 2 alfa adalah 2 tan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Bawahnya kita letakkan yang diketahui tan alfanya adalah 3/4. Kemudian di bawah juga sama, 3/4-nya dikuadratkan. Oke ya. Sekarang kita hitung. 2 dikali 3 adalah 6, bawahnya adalah 4. Jadi hasil di atas ini pembilangnya adalah 6/4. Kemudian per bawahnya ada angka 1 ditulis kembali, dikurangi, nah dikuadratkan, hasilnya 9/16. Hitungan berikutnya monggo disimak, yang atas tetap ya 6/4. Kita pelan-pelan aja, 6/4, yang bawah itu per. Nah, angka 1 ini kita ganti menjadi penyebut 16. Bahwasannya 1 ini sama dengan 16/16. Hitungan berikutnya, yang atas pembilang 6/4 ditulis kembali, kemudian per di sini, hasil pengurangan 16 dikurangi 9 adalah 7, di bawahnya adalah per 16. Nah, kalau jumpa dengan operasi hitung seperti ini, maka jangan lupa ini per yang di sini sebagai pokok ini kita ganti dengan kali, kemudian bawahnya per itu kita balik gitu ya. Jadi 6/4 ditulis kembali, per diganti kali, bawahnya dibalik. 7/16 dibalik jadi 16/7. Nah, hasil akhirnya adalah 6 dikali 16 hasilnya 96, 4 dikali 7 hasilnya 28. Jadi kesimpulannya tan 2 alfa nilainya adalah 96/28. Kalau kalian mau menyederhanakan, sama-sama dibagi 2 atas, 96 dibagi 2 boleh, 28 dibagi 2 boleh. Sampai di sini